Nama saya Grando Christopher Caralo dari kelas 1B jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado. Dan pada kesempatan ini di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, saya akan menjelaskan tentang perdagangan luar negeri. Perdagangan internasional. Apa sih itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, seperti yang Indonesia lakukan dengan Malaysia misalnya, ataupun Indonesia membeli pesawat terbang daripada perusahaan Perancis atau Airbus. Perdagangan internasional ditandai dengan adanya kegiatan ekspor dan impor, namun tidak hanya mencakup ekspor dan impor barang atau komoditas, melainkan juga meliputi kegiatan jasa seperti pengangkutan, perkapalan, pariwisata, perbankan, pos, dan komunikasi. Kemudian selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yang pertama yakni memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, seperti Indonesia belum bisa memproduksi pesawat terbang, kemudian membelinya dari negara lain. Yang kedua, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, misalnya seperti PT Pindad menjual hasil produksinya ke negara lain seperti ke benua Afrika. Kemudian mengimpor teknologi modern. Indonesia mengimpor teknologi modern seperti mobil dari Jepang. Memperoleh manfaat dari adanya spesialisasi. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, adanya perbedaan harga. Perbedaan harga barang memungkinkan suatu negara membeli atau mengimpor barang-barang luar negeri yang lebih murah daripada produksi dalam negeri. Selanjutnya, keanekaragaman kondisi geografi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara membeli barang-barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri karena adanya perbedaan kondisi geografisnya. Yang ketiga, penghemat biaya. Penghematan biaya timbul karena terjadinya penurunan biaya produksi per unit yang disebabkan oleh berproduksi dalam jumlah yang banyak. Keempat, perbedaan selera. Perbedaan selera diakibatkan permintaan suatu barang di suatu negara sangat ditentukan oleh seluruh masyarakatnya. Selain keempat faktor tersebut, perdagangan internasional juga dilakukan karena faktor bahwa tidak semua negara dapat memproduksi sendiri barang yang diperlukannya, perbedaan sumber daya alam dan faktor produksi, serta karena adanya persaingan antar penguasa atau antar bangsa. Kemudian selanjutnya, faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Kita tahu bahwasanya di masing-masing negara memiliki kondisinya masing-masing. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu bergantung atau berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Yang keempat, pembayaran antar negara sulit dan resikonya besar. Kemudian adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara dan kualitas sumber daya yang rendah serta perbedaan mata uang antar negara. Selanjutnya adalah teori perdagangan internasional. Ada beberapa teori perdagangan internasional, antara lain adalah keunggulan mutlak atau keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Keunggulan mutlak, menurut teori ini, suatu negara sebaiknya melakukan spesialisasi dalam produksi barang yang negara itu dapat menghasilkan secara lebih efisien dibanding yang dihasilkan negara lain. Dapat kita lihat contohnya dalam tabel di samping. Dalam tabel tersebut terdapat dua negara memproduksi handphone dan kain. Negara Indonesia lebih baik memproduksi kain karena akan memungkinkan menggunakan waktu secara efektif dan efisien karena menggunakan waktu yang cukup singkat. Sedangkan Tiongkok lebih baik memproduksi handphone karena akan menggunakan waktu yang lebih singkat, yaitu 4 jam per unit. Selanjutnya adalah keunggulan komparatif.
Menurut teori ini, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak terhadap dua macam barang, namun dia tetap dapat melakukan perdagangan dengan negara lain karena ia memiliki keunggulan komparatif. Dapat kita lihat dalam tabel di samping. Terdapat dua negara, yaitu Indonesia dan Filipina. Mereka memproduksi dua barang, yaitu kemeja dan sepatu. Dalam jumlah tersebut, Indonesia lebih baik memproduksi sepatu dan Filipina lebih baik untuk memproduksi kemeja. Selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama adalah kebijakan tarif. Kebijakan tarif merupakan pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Kemudian adalah kebijakan kuota. Kebijakan kuota adalah pembatasan jumlah fisik terhadap barang yang masuk dan barang yang keluar. Selanjutnya adalah larangan ekspor atau impor. Kebijakan larangan impor bertujuan untuk melindungi produsen di dalam negeri, dan kebijakan larangan ekspor dimaksudkan untuk melindungi konsumen di dalam negeri, terutama jika kebutuhan barang di dalam negeri belum tercukupi. Selanjutnya adalah subsidi dan premi ekspor. Subsidi secara terselubung adalah pengenaan tingkat bunga lebih rendah atas pinjaman modal kerja bagi produksi barang untuk diekspor, sedangkan premi ekspor adalah pembayaran sejumlah uang tertentu oleh pemerintah kepada produsen yang telah melakukan ekspor. Selanjutnya adalah devaluasi. Devaluasi terjadi jika nilai tukar atau kurs mata uang nasional secara resmi diturunkan terhadap mata uang asing. Selanjutnya adalah pengendalian devisa. Devisa adalah aset atau kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional. Devisa dapat berbentuk valuta asing, surat-surat berharga, saham, dan sebagainya. Selanjutnya adalah substitusi impor. Untuk mengurangi impor dan ketergantungan terhadap luar negeri, maka produsen dalam negeri didorong untuk membuat sendiri barang-barang yang sampai kini masih diimpor dari luar negeri. Selanjutnya adalah tujuan dari perdagangan internasional. Adapun tujuan dari perdagangan internasional yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain, yang kedua adalah untuk menaikkan devisa negara, yang ketiga adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi, keempat memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan yang kelima transfer teknologi modern. Selanjutnya adalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai transaksi-transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Transaksi ekonomi meliputi transaksi kredit dan transaksi debit. Selanjutnya adalah komponen dari neraca pembayaran. Adapun komponen dari neraca pembayaran adalah yang pertama adalah transaksi berjalan. Transaksi berjalan adalah bagian neraca pembayaran yang memberi gambaran ringkas tentang transaksi barang dan jasa yang diproduksi selama periode 1 tahun. Selanjutnya adalah neraca modal. Neraca modal adalah bagian dari neraca pembayaran yang mencatat pembelian dan penjualan aset-aset finansial seperti surat-surat berharga, deposito, dan juga investasi langsung. Selanjutnya adalah neraca penyeimbang. Neraca penyeimbang merupakan rekening penyeimbang apabila nilai transaksi debit. Dengan adanya rekening selisih perhitungan ini, maka jumlah total nilai sebesar kredit dan debit dari suatu neraca pembayaran akan selalu sama atau seimbang. Terakhir adalah selisih perhitungan. Salah satu faktor yang menyebabkan saldo neraca pembayaran tidak sama adalah karena ketidaklengkapan informasi dan atau adanya transaksi-transaksi yang tidak tercatat. Dalam neraca pembayaran, transaksi-transaksi yang tidak tercatat ini dimasukkan ke dalam bagian selisih perhitungan. Itulah penjelasan dari materi perdagangan internasional. Sekian, terima kasih.